Oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, sebelum dimulai konten serunya sepak bola edisi kali ini, izinkan gue untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Adha. Oke sob, bagi yang merayakan semuanya. Oke, di edisi konten serunya sepak bola kali ini, gua memang Liga Indonesia musim kali ini 2025-2026 sudah berakhir ya akhir weekend lalu lah, oke? Belum satu pekan, tetapi gue di sini mau memflor, mau memberitahu kelayakan pemain yang mendapatkan penghargaan serta nominasinya. Gue pengen ngingetin lagi untuk kalian semua, sob, oke? Langsung aja masuk ke dalam kontennya. Untuk nominasi formasi pemain terbaik, nominasi pemain terbaiknya yaitu ada Peralta, kita sudah tahu mungkin yang menang siapa, terus ada Barba, terus ada Yuan Villa, terus ada Beckham Putra, dan ada Alano. Ini semua pemainnya menurut gue layak semua. Terus ada nominasi pemain muda terbaik, terus ada Doni Tripamungkas, terus ada Rivaldo Pakpahan, ada Cahya Supriyadi. Ada nominasi kiper terbaik, ada Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Igor Rodriguez. Nominasi pelatih terbaik ada pelatihnya Borneo Luvendes, Fabio Luvendes, Lefundes, Bojan Holdak, dan Paul Munster, oke? Dan nominasi gol terbaik jatuh kepada nominasinya ada Hoki Caraka, Randy Sanjaya, dan Muhammad Iqbal, oke semuanya. Dan memang hasil-hasilnya sudah keluar. Di sini gue mau floor juga untuk kalian semua sob. Pemain terbaik MVP Super League Liga 1 Liga Indonesia Bola Indonesia musim 2025-2026 jatuh kepada si alien Mariano Peralta. Udah, kalau kalian yang sering mengikuti konten serunya sepak bola bersama gua Nono, udah sering gue bahas ini. Kalau gue bilang ini pemain tuh layak banget dapat penghargaan pemain terbaik, predikat pemain terbaik keseluruhan musim ini udah kayak alienal Liga 1, alienal sepak bola musim ini. Entah dia asis, entah dia membongkar pertahanan lawan, entah itu di finishing sendiri, entah pokoknya pergerakan-pergerakannya positif. Gua suka banget, gua nikmatin banget penampilan Meraltel. Dan gue lagi menikmatin rumornya kalau kalian yang belum tahu mungkin atau lagi males baca sosial media atau berita olahraga Indonesia, gue mau ngingetin dia lagi didekatin sama Persija Jakarta. Dan ya urutan kedua rumor yang paling kencengnya juga sang juara bertahan Persib Bandung, cuman paling kencengnya untuk sementara ini ke Persija Jakarta. Ke Persija Jakarta kayaknya loyo, kayaknya cocok, kayaknya layak. Jadi gue pengen ngajak kalian semuanya untuk nikmatin aja sob rumor yang ada saat ini, oke? Selanjutnya pelatih terbaik jatuh kepada Bojan Holdak, oke? Kedatangan Bojan Holdak 2,5 musim lalu lah menggantikan Luis Milla merupakan langkah yang tepat sekali. Dan perlahan Bojan Holdak membenahi permainan Persib Bandung. Persib Bandung juga mempunyai identitas permainan, walaupun bukan yang menguasai bola, menguasai teamwork, menguasai segala sisi lapangan, tetapi transisinya, reaksi footballnya ya dibuat Bojan Holdak berkualitas. Dan terbukti 3 tahun atau 3 musim belakangan ini Persib Bandung menguasai sepak bola Indonesia, dan menurut gue itu layak sob, oke? Untuk top skor jatuh kepada David da Silva yang namanya dulu sempat bersinar di Persebaya Surabaya, terus ke liga luar, terus ke Persib Bandung, sekarang Malut United. Ya masih jadi taji banget, masih jadi ganas, masih jadi predator Liga Indonesia, bola Indonesia. Dan dia di Malut United juga disuplai sob, ada Ciro, ada Yakub, ada Yance, banyak yang ngasih makan David da Silva dah pokoknya. Dengan 23 golnya ya gue bilang ya itu David da Silva juga secara finishing, kalau gue nonton Malut ya masih oke banget, masih layak sob, oke? Terus pemain muda terbaik jatuh kepada Doni Tripamungkas. Ya, ini pemain grafiknya, statistiknya menunjukkan positif banget, bagus banget. Dan Sen Patinama aja yang didatangkan, yang digadang-gadang bisa mengisi posisi starting line up aja,
kalah lo sama Doni Tripamungkas dan tersisih lo sama Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas tetap mau bersaing dengan pemain yang benar-benar pemain senior, bermain yang udah bisa dibilang mateng lah, bermain cukup mateng lah, bermain di Eropa, walaupun Sen Patinama punya rekor cedera juga, punya track record, tapi masih belum bisa membalikan kesentuhan aslinya Sen Patinama dan masih ya kalah bersaing dengan Doni Tripamungkas. Selamat Doni Tripamungkas, gue menantikan Doni Tripamungkas bermain di timnas senior karena menurut gue lo layak walaupun masuk timnas squad AFF atau Piala Asia nanti, maupun masuk di uji coba FIFA Matchday. Berharap gue ada pemanggilan Doni Tripamungkas lagi karena ini pemain tuh karakternya kuat, skillnya ada, bisa bermain di berbagai macam posisi juga, back sayap kiri, midfielder, gelandang serang, terus sayap kanan atau kiri, right winger atau left winger juga. Oke. Selamat untuk Doni Tripamungkas, jangan cepat berpuas diri dan gue tunggu penampilan lo di musim depan juga. Apa lu bisa konsisten, dan penjaga gawang terbaik jatuh kepada Nadeo. Ini merupakan tahun ini tuh gue bilang lahirnya kembali performa Nadeo. Oke. Bersama Borneo FC lo layak banget sob. Nadeo goks musim ini, goks banget penampilannya dan rutin lagi dipanggil timnas lagi. Dulu kan ya sempat nama Nadeo harus diakuin tersisi oleh Hernando Ari. Oke. Ya gua mengakuin itu Nadeo, dan sekarang Hernando Ari tenggelam, dia ya emang harus diakuin juga dia bangkit dan dia performnya positif, performnya bagus lagi di musim ini bersama Borneo, dan emang harus diakuin. Dan selamat lu bisa masuk lagi di pemanggilan skuad tim nasional, terutama di Piala AFF dan FIFA Matchday yang bulan Juni besok. Oke. Gol terbaik jatuh kepada Muhammad Iqbal dari PSM Mataram. Selamat Muhammad Iqbal, oke? Dan selain itu juga ada nominasi starting line up terbaik sob. Menurut gue starting line up ini cocok nih, seger banget nih kalau jadi sebuah satuan tim. Gue suka ya kalau gue kasih nilai ratingnya 75/8 atau 80 lah. Kiper Nadeo Argawinata, backnya terus ada Catur Pamungkas dari Persebaya tuh, Persebaya apa namanya? Persebaya. Terus ada Federico Barba juga sebetulnya layak dia menjadi pemain terbaik juga kalau bisa, karena pertahanan Persib Bandung kuat banget sob, dan salah satu andil besarnya mungkin 75-80% ini berkat Barba, penampilan dari Barba gitu, konsistennya. Terus ada Joao Ferrari, terus ada Doni Tripamungkas di right back. Ini memakai formasi 3-3. Di tengahnya ada Juan Villa bersama Borneo juga meledak penampilannya di musim ini, keren banget Juan Villa, ada bekerja sama Tom Haye. Ini Persib tuh musim ini bermain tuh tertekan. Tom Haye nemu sedikit aja celah untuk melahirkan passing magis, trupas berkelas, selesai itu lawannya. Dan ya kebukti kejadian di musim ini beberapa kali, padahal sepanjang mungkin di sepanjang pertandingan Persib mainnya biasa aja atau bahkan kurang gitu, tetapi tengahnya Tom Haye dan Adam Alis, terutama si Tom Haye melahirkan trupas yang bagus atau passing yang bagus, kelar tuh pertahanan lawan, dan Persibnya fokus bertahan lagi, mengandalkan reaksi football aja. Terus ada satu lagi, ada Francisco Rivera juga layak, juga cocok. Penyerangnya sih Beckham di right winger, target man-nya David da Silva, kirinya Mario Peralta. Ini gokil, ada Juan Villa, ada Tom Haye, ada Peralta, ada Beckham. Kenyang ini si David da Silva, dimanjain sama pemain-pemain ini. Ada Juan Villa juga, ada Tom Haye, buset dah. Gue yakin golnya lebih dari 23 kalau dia paketan timnya seperti ini. Oke sob semuanya, sampai ketemu lagi di channel Serunya Sepak Bola selanjutnya. Gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat kalian yang belum like setiap konten Serunya Sepak Bola, jangan lupa untuk like, buat di support terus dan di share ataupun di komen yang statement gue setuju atau enggak. Sampai ketemu lagi di konten Serunya Sepak Bola selanjutnya. Oke, bye bye. Ingat sob, apa, jaga kesehatan kalian.